Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tongsis Fisika. Kita akan masih meneruskan bahasan mengenai gerak melingkar. Bahasan kali ini yaitu tentang hubungan roda-roda. Kira-kira ada 3 jenis hubungan roda-roda, yaitu sepusat, dihubungkan dengan tali, dan bersinggungan. Masing-masing memiliki kegunaan masing-masing. Pemakaiannya tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya sendiri-sendiri. Kita tidak akan membahas lebih jauh keuntungannya apa, kerugiannya apa. Kita akan membahas bagian mengenai gerak melingkarnya saja. Kenapa? Ya karena ini bahasan tentang gerak melingkar. Gitu. Nah, kita bahas satu-satu deh. Ada hubungan roda-roda berhubungan dengan gerak melingkar yang sepusat. Contohnya adalah ban sepeda dengan gearnya. Misalkan ini ban sepeda belakang dengan gear belakangnya nih. Nah, karakteristik dari hubungan roda-roda ini kalau sepusat, satu pusat itu artinya dia berputar di pusat yang sama. Karakteristiknya pertama tentunya putarannya searah. Lalu kemudian karakteristik berikutnya adalah kecepatan sudutnya sama. Artinya, kalau gear menempuh satu putaran, maka pada saat yang bersamaan, ban pun sudah menempuh satu putaran. Gitu ya, jadi kecepatan sudutnya sama. Nah, bagaimana dengan kecepatan linearnya? Kecepatan linear bagian luar dari masing-masing. Mari kita gambarkan di sini nih. Misalkan ada dua buah lingkaran, sebut saja lingkaran A dan lingkaran B. Mereka berputar sepusat. A punya jari-jari RA dan B punya jari-jari RB. Maka kecepatan linear di tepian A dan kecepatan linear di tepian B kita bandingkan ya, VA per VB gitu. Kita tahu bahwa kecepatan linear dihubungkan dengan kecepatan sudut itu adalah V dikali R dikali omega. Nah, sehingga kita bisa masukkan ke sini deh. Nih. Jadi atasnya RA kali omega A, bawahnya RB per kali omega B. Nah, omega A dan omeganya bisa dicoret. Kenapa? Karena kan sama ya. Nah, maka akan menjadi begini nih. VA per VB, kecepatan A dibanding kecepatan di B akan sama dengan perbandingan RA per RB. Nah, dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa RB di gambar ini ya, itu lebih besar dari RA di gambar ini nih. Sehingga kecepatan di B akan lebih besar dibandingkan kecepatan di A. Itu artinya bahwa roda yang lebih besar itu kalau kecepatan sudutnya sama dengan roda yang lebih kecil, maka roda yang lebih besar itu akan lebih cepat bergeraknya. Hubungan yang kedua yaitu roda-roda yang dihubungkan dengan tali. Ya, contohnya sepeda juga deh. Ya, saya ambil contoh sepeda nih. Antara gear depan dan gear belakang. Itu kan dihubungkan dengan rantai itu. Karakteristik yang sama. Kalau hubungannya seperti ini nih, ya, itu arah putarnya sama. Walaupun tidak setiap yang dihubungkan dengan rantai arah putarannya sama. Kalau begini mah nggak sama nih. Bagaimana dengan kecepatan putarnya? Kayaknya beda nih. Dengan sekilas saja kita sudah bisa melihat bahwa kalau berputar nih, yang kecil itu akan berputar lebih cepat daripada yang gede deh. Iya kan ya? Oke. Nah, kita bandingkan aja deh. Misalkan ini ada 2 buah lingkaran dihubungkan dengan tali, masing-masing dengan jari-jari begitu. Nah, lingkaran yang kecil A, yang besar B, gitu. Maka kita bandingkan kecepatan sudut A bandingkan kecepatan sudut B. Maka kita akan mendapatkan VA per RA per VB per RB seperti ini ya. Karena VA dan VB-nya sama, kita coret-coret saja. Maka kita akan mendapatkan bahwa omega A per omega B sama dengan RB per RA. Ya, artinya kecepatan sudut A dibandingkan dengan kecepatan sudut B sama dengan jari-jari B dibagi dengan jari-jari A. Ya, di sini di gambar ini karena jari-jari A-nya lebih kecil daripada jari-jari B, maka kecepatan sudut yang B itu lebih kecil daripada kecepatan sudut yang A. Oke, jadi betul bahwa makin kecil itu dia akan muternya makin kencang. Nah, yang terakhir deh, roda-roda yang bersinggungan seperti ini, ya. Oke, nah ini hampir mirip deh sama yang dihubungkan dengan tali, ya. Cuman bedanya ini arah putarannya beda, pasti berlawanan. Yang satu berputar searah jarum jam, yang satu berputar berlawanan jarum jam. Tapi kecepatan linear di tepi-tepinya sama nih.
Bagaimana dengan kecepatan sudutnya? Nah, kecepatan sudutnya mirip seperti yang tadi yang dihubungkan dengan tali, maka akan menghasilkan gini deh. Jadi kalau omega A kita bandingkan dengan omega B, maka akan sama dengan RB per RA. Jari-jari B dibandingkan dengan jari-jari A. Dengan konsekuensi yang sama bahwa kalau jari-jari A-nya lebih kecil tuh dibanding jari-jari B, maka kecepatan sudut yang B juga akan lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan sudut yang A. Iyalah, ini muternya kalau begini nih akan lebih kencang putaran yang A kan ya. Mari kita akhiri dengan latihan. Nah, misalkan ini saya gambarkan nih roda-roda di sepeda nih. Jadi A, B, C. Anggap saja bahwa A itu adalah gear untuk ngayuhnya tuh. Yang B itu adalah gear belakang dari sepeda. Dan yang C itu bannya. Dengan jari-jari seperti ini. Yang A 10 cm, yang B 5 cm, dan yang C 20 cm. Pertanyaannya adalah, kalau kecepatan rotasi A adalah 1 putaran per sekon, atau 2 V radian per sekon, berarti berapa kira-kira kecepatan putaran yang C? Kita ketahui bahwa A dihubungkan tali dengan B, kemudian B sepusat dengan C, gitu ya. Nah, kita lihat dulu deh hubungan A dengan B. A dengan B itu dihubungkan dengan tali, maka kecepatannya akan sama, sehingga kita akan mendapatkan begini nih, kecepatannya sama, maka omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah, lalu kemudian kita bisa tahu bahwa omega B, kecepatan sudut B adalah begini. Kemudian kita lanjutkan melihat hubungan antara B dengan C yang sepusat. Karena logam B dan C sepusat, maka kecepatan sudut C sama dengan kecepatan sudut B. Ya berarti yang ini nih. Udah. Nah, sehingga kecepatan sudut C adalah RA per RB kali-kali omega A. Kita masukkan saja lah persamaannya, sehingga mendapatkan kecepatan putarannya itu adalah 4 V radian per sekon, atau 2 putaran per sekon. Nah, ini berarti bahwa kalau 1 kali ngayuh, berputarlah gear depan 1 putaran, nah, maka si ban itu berputar 2 putaran. Nah, dengan kecepatan sudut seperti ini, berapakah kecepatan linear dari roda, dari ban berarti ya, atau kecepatan dari sepedanya berarti. Nah, kita lihat bahwa kecepatan C itu kan R dikali omega C, RC dikali omega C, ya. Seperti ini, RC-nya 20 meter, 20 cm, kita buat ke meter menjadi 0,2 meter. Ya, omega C-nya 4 V radian per sekon tuh yang tadi kita dapat, maka akan menghasilkan 0,8 V meter per sekon. V-nya kita masukkan 22 per 7, maka akan menghasilkan 2,5 meter per sekon. Itu dia bahasan mengenai hubungan roda-roda. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.